Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai ayat 19 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Ayat 19 sampai ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal untuk kalian, antarithun nisaa karha, mewarisi wanita dengan paksa. Mewarisi wanita dengan makna persis seperti lafadznya, yaitu warisan, itu adalah di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Dan di Islam sudah tidak boleh lagi. Nah, wala ta'dhuluhunna, dan kalian wahai orang-orang yang beriman tidak boleh memberatkan wanita-wanita, tidak boleh memberatkan istri-istri. Lidadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, tujuannya agar kalian bisa pergi membawa sebagian apa yang telah engkau berikan kepada wanita-wanita atau kepada istri-istri. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika sebabnya adalah wanita-wanita itu melakukan perbuatan keji. Istri-istri
kalian melakukan perbuatan keji. Nah, kalau itu sebabnya maka tidak masuk di ayat ini. Wala taqtuluhunna, dan janganlah kalian memberatkan istri-istri, memberatkan istri dengan cara tidak memberi nafkah. Atau dengan cara membebani pekerjaan di atas kemampuannya. Atau mengekang dengan kekangan yang menjadikan istri tidak kerasan. Dan memberatkan yang lain dengan tujuan supaya istri mengajukan khulu. Apa khulu? Khulu apa? Gugat cerai. Tujuannya supaya istri gugat cerai. Kenapa? Karena kalau dia langsung menjatuhkan, maka apapun yang telah ia berikan tidak boleh diambil. Tapi kalau istri yang gugat cerai di dalam Islam, maka suami berhak untuk menarik atau untuk mengambil apa yang ia berikan. Utamanya adalah yang diberikan yang berkaitan dengan pernikahan. Yang paling utama adalah mahar, suatu keharusan. Bahwa istri yang mengajukan khulu, maka mahar harus dikembalikan. Kecuali jika suami mengikhlaskan, tidak apa-apa, kamu meskipun mengajukan khulu, mahar yang telah aku berikan kepadamu buat kamu. Nah kalau gitu tidak ada masalah. Gitu. Tapi hukum asal yang mengajukan khulu, yang mengajukan gugat cerai, maka mahar wajib dikembalikan, bahkan meskipun bukan mahar yang berkaitan dengan pernikahan, maka dikembalikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semuanya memperhatikan ya, karena ini kajian umum dan kalau pelajaran di kelas kan tidak semuanya, tidak setiap kelas itu ada bab atau ada kitabun nikah, gitu ya. Karena itu penting untuk diperhatikan. Tidak boleh suami membebani istri yang tujuannya adalah supaya istri gugat cerai. Kenapa kok diharapkan istri gugat cerai? Supaya pemberiannya dia bisa ambil kembali. Ya. Jadi misalnya istrinya sudah diberikan berbagai hal, nah, supaya bisa diambil kembali, maka istrinya ditekan, enggak kuat. Kalau begini saya enggak bisa, akhirnya gugat cerai, terus semua pemberiannya diberikan. Wala ta'dhuluhunna, janganlah kalian memberatkan istri-istri. Apa tujuannya memberatkan istri? Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Tujuannya adalah supaya bisa pergi meninggalkan istri dengan membawa sebagian apa yang telah ia berikan kepadanya dengan halal. Nah, halal ketika harta itu dikembalikan karena gugat cerai, tapi sebab cerainya ternyata dari tekanan suami kepada istri. Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika istri itu melakukan perbuatan keji, nah maka diberikan sesuatu yang memberatkan supaya dia jadi baik, dan keberatan kalau dia tidak siap gugat cerai, tidak ada masalah. Nah jadi itu. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya istrinya dinyatakan telah berbuat keji oleh suaminya dan tidak dicerai. Kenapa? Kalau dicerai bisa jadi lebih besar madharatnya. Dia masih mau menerimanya sebagai istri, dan kalau dicerai bisa jadi istrinya nanti menjadi bughad, menjadi wanita yang tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Misalnya seperti itu. Tapi kalau di bawah kekuasaannya atau di bawah pengawasannya masih diharapkan bertaubat dan jadi wanita yang solihah, misalnya begitu. Tapi
diberikan pekerjaan yang harus dikerjakan dan gampangannya tidak ada waktu istirahat kecuali apabila tenaganya sudah tidak kuat. Misalnya seperti itu. Loh, kok banyak sekali pekerjaannya diberikan pada istri supaya dia tidak punya kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Jadi tenaga masih ada, ini kerjaan taat pada suami pahalanya besar. Ini kerjaan taat pada suami pahalanya besar. Dan wajib taat. Asalkan masih punya kemampuan untuk menjalankannya. Yang tidak boleh itu memerintahkan di atas kemampuannya. Yang tidak boleh adalah memerintahkan di atas kemampuannya. Nah jadi kayak gitu. Udah gitu nanti misalnya urusan makan. Urusan makan biasa, yang dia makan saya makan, yang saya makan dia makan. Dan suaminya gitu, yang bisa jadi sebelumnya apa yang diinginkan oleh istrinya maka dia upayakan gitu. Nah, menjadi tidak seperti lagi, tapi menjadi hidup seperti suami. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena sebabnya dia berbuat keji supaya jadi orang yang baik. Sehingga pekerjaannya berat. Nah, tujuannya tidak dalam rangka istrinya supaya gugat cerai dan mengembalikan. Lah kalau kayak begitu dia enggak siap, saya kalau kayak begini enggak siap, terus gugat cerai urusan dia. Kenapa? Karena tujuannya bukan tujuan yang jelek. 6. Apabila kondisinya normal, tidak boleh membebani istri dengan beban yang niatnya tidak baik tadi itu. Lalu kepada para suami diperhatikan dari sisi apapun. Apabila Anda tidak cocok, misalnya apa? Pekerjaan yang dilakukan oleh istri tidak dicocoki oleh suami sebagiannya. Sikap dari istrinya tidak dicocoki oleh suami sebagiannya. Tidak mungkin semuanya tidak dicocoki, itu tidak mungkin. Misalnya begini, suami istri masih berstatus sebagai suami istri, tapi 100% atau segala hal, segala urusan suami tidak ada yang cocok, itu tidak mungkin. Tidak sampai 100% tidak cocok, itu sudah bisa. Sudah bisa gitu ya. Nah itu, karena itu apabila ada hal-hal yang tidak cocok, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki benci dengan seorang perempuan, maksudnya di sini suami kepada istri, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau salah satu perangainya ia tidak suka, perangai yang lain ia sukai. Itu keadaan suami kepada istri dan istri pada suami. Jadi tidak ada istri tidak dicocoki di dalam segala hal, itu tidak ada. Kenapa? Karena jangankan segala hal, 75% tidak cocok gitu aja bisa-bisa sudah tidak tahan orang setingkat kita. Akhirnya pisah. Nah itu. Nah karena itu di sini diungkapkan fa in karihtumuhunna. Apabila kalian tidak suka dengan sebagian perangai, sebagian perbuatan, sikap, ucapan, akhlak dari istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kamu membenci sesuatu tetapi dijadikan oleh Allah dalam hal yang kamu tidak sukai ini justru kebaikan yang banyak. Nah, jadi kayak gitu, diperhatikan. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi, dan Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian tidak suka itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Apalagi kaitannya suami dengan istri. Anda sebagai suami mengetahui ucapan istri tertentu itu tidak Anda sukai.
asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi dalam hal yang tidak Anda sukai itu ternyata Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak. Kerjaan istri dalam hal tertentu tidak Anda sukai. Bisa jadi dengan yang ada pada istri yang tidak Anda sukai itu justru Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, tapi yang dimaksud dengan menjumpai sebagian yang tidak ia sukai pada perangai istrinya, itu apakah, itu tidak suka, terus difahami, dari situlah kebaikan yang banyak akan hadir. Gitu. Jawabannya enggak, bukan begitu. Maksudnya apa? Yang Anda tidak suka, Anda harus pertama sabar. Sabar. Gitu. Dan makna sabar, seperti apa makna sabar? Yang pertama, hati faham bahwa yang tidak Anda suka itu adalah ketetapan Allah SWT sebagai ujian untuk Anda. Nah, yang tidak Anda suka itu adalah ketetapan dari Allah sebagai ujian untuk Anda. Nah, kalau Anda sudah paham bahwa itu adalah ini ujian dari Allah, dan yang namanya ujian secara umum pembahasannya tidak enak. Nah, bagaimana orang yang sabar itu? Maka melangkah tingkat berikutnya yaitu ridho, lapang dada dengan yang tidak enak itu. Itu makna sabar. Jadi setelah faham ini ujian dari Allah, maka dihadapi dengan ridho. Dihadapi dengan ridho, dengan lapang dada, dan tidak salah melangkah. Tidak salah melangkah. Itu. Nah, tidak salah melangkah nanti ada kelanjutannya. Gitu. Dan setelah dia faham, ini ujian dari Allah, saya harus ridho, saya harus lapang dada, saya harus punya orang yang berjiwa besar. Lalu meningkat kepada tingkat sabar yang paling tinggi yaitu penuh harap kepada Allah SWT. Penuh harap kepada Allah SWT yang tinggi adalah berharap semua ujian menghapuskan dosanya, mendapatkan pahala dari ujian yang ia hadapi, dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Dan itu adalah puncak kesabaran. Itu adalah puncak kesabaran. Yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap kepada Allah yang paling tinggi adalah, dalam bab sabar adalah berharap dihapuskan dosa dan kekurangan. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari dosa dan kekurangan, dan setiap ujian akan menghapuskan dosa, dan bahkan ujian yang tidak enak itu pun ada kaitannya dengan kekurangan dan kesalahan dirinya. Menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala karena menghadapi ujian ini, dan diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan boleh dia berharap dunia kepada Allah. Berharap dunia dalam bab ujian adalah berharap agar diganti oleh Allah yang tidak enak itu dengan yang enak, yang tidak baik, yang ia hadapi diganti dengan yang enak, yang baik. Boleh berharap seperti itu. Sakit, boleh berharap sembuh. Nah, jadi kalau ujiannya berupa sakit, boleh berharap sembuh. Tapi berharap sembuh itu berharap yang rendah. Orang yang sakit berharap kepada Allah sembuh, itu harapan yang rendah. Harapan yang tinggi kepada Allah dalam bab sabar menghadapi ujian adalah menghapuskan dosa, mendapatkan pahala, dan diangkat derajatnya. Dan perhatikan makna sabar tadi itu. Kalau orang itu sabar dalam ujian, zahirnya di dunia yang ia dapatkan apa? Tidak enak, sakit berat dan semisalnya. Tapi kalau sabarnya benar, sampai pada tingkatan penuh harap tadi itu, penuh harap agar diampuni dosa, mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya, ketahuilah di dunia ini apabila jiwa itu sudah penuh harap, maka jiwa itu bahagia, orang itu bahagia. Perhatikan bagi orang yang sabar,
yang didapat tidak enak, tapi jadinya di dalam hati apa? Bahagia. Kenapa? Karena jiwanya sudah penuh harap. Nah itu orang yang sabar. Di dalam segala bab, termasuk di dalam bab kita ini, apabila suami mengetahui istrinya, salah satu di antara perangai istrinya, di antara perbuatan istrinya, itu dihadapi tidak menyenangkannya, itu, maka fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi Allah jadikan dari yang kamu tidak suka itu ternyata itu sebab mendapatkan kebaikan yang banyak. Adapun langkah yang benar yang tadi sempat kita sebutkan, yaitu menghadapi ujian itu dengan ridho, dengan lapang dada dan tidak salah melangkah. Tidak salah melangkah apabila yang dimaksud dengan yang tidak ia suka pada istrinya itu adalah kemaksiatan, maka dia tidak boleh membiarkan kemaksiatan. Apabila yang ia hadapi dari istrinya itu kedurhakaan kepada Allah atau kedurhakaan kepada dirinya sebagai suami, maka langkah yang benar adalah harus diberi nasihat. Diberi nasihat tidak bisa baik, disingkur di tempat tidur. Disingkur di tempat tidur, suami istri di kamar yang sama tapi suaminya berpaling. Meskipun keadaan ini di negeri kita kurang cocok. Kenapa? Karena negerinya belum ditata. Gitu ya. Tapi di negeri yang para lelaki itu istrinya 4, istrinya 3. Gitu ya. Di dalam kamar menyingkur istri itu pukulan berat bagi istri. Pukulan berat bagi istri. Karena itu dinasehati tidak bisa di kamar berpaling dari istri. Puncak kedekatan zahir suami dan istri itu adalah di kamar, tapi suami seolah-olah tidak butuh dengan istri yang durhaka. Tidak butuh dengan istri yang kayak begitu. Dinasehati tidak mau. Tidak ada roghbah dengan istri kayak gitu. Nah akhirnya di tempat yang paling mendekatkan ternyata istri berpaling. Suami berpaling. Wah itu pukulan berat. Wah ya kalau urusan istirahat sudah kayak begini apalagi urusan lain. Kalau sudah disingkur di dalam kamar masih tidak bisa baik, boleh dicambuk, boleh dipukul. Yang penting tidak di wajah dan yang kedua tidak melukai. Dipukulnya dengan lemah lembut atau dipukul dengan kasih sayang. Dipukul dengan keras yang menyakitkan. Tidak di wajah tapi tidak di wajah dan tidak melukai. Tidak melukai bagaimana? Waktu dipukul sangat kesakitan tapi 10 menit sudah tidak ada bekasnya. Setelah 10 menit panasnya hilang, sakitnya hilang, terus sudah tidak ada bekasnya. Misal dipukul pakai tongkat atau pakai penjalin gitu ya. Cedor. Setelah 10 jam masih ada garisnya. Nah, bukan yang kayak gitu. Bukan itu. Setelah 10 menit sakitnya hilang, sudah tidak ada bekasnya. Enggak ada penjelasan ulama 10 menit itu enggak ada. Tapi mukul itu dipukul yang benar. Salah satu riwayat dari sahabat memukul istrinya yang durhaka dengan dahan yang banyak daunnya sampai habis daunnya. Nah, keras apa enggak? Keras. Keras ya. Nah itu. Nah tapi setelah dipukul sakit kesakitan, habis itu 10 menit, seperempat jam, setengah jam misalnya, sudah sama sekali tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena itu daun yang kecil-kecil penuh ya, dicambukkan karena pukulan itu
cukup keras maka sakit dan rontok daunnya. Tapi karena itu bukan kayu, karena itu bukan benda keras, nah maka itu tidak seberapa. Ya sakit itu hanya hantaman luar tadi itu. Nah misalnya antum pukul pakai bantal yang keras, gitu. Nah, tidak sakit. Intinya bahwa itu faham bahwa ini nasihat terakhir. Ini nasihat terakhir. Nah itu. Dulu waktu saya masih belajar, jadi ingat salah satu ustadz itu, antum harus hati-hati di dalam masalah pukul-memukul terhadap istri. Kenapa? Karena bisa jadi jiwanya sangat berbeda antara orang merdeka dengan budak. Kenapa? Innal hurrata takfil kalama wal amatu tudrabu. Jiwanya orang atau wanita merdeka cukup dengan lisan. Tapi kalau budak itu butuh untuk dicambuk. Nah, ada ungkapan kayak gitu, tapi itu bukan ayat, bukan hadis, bukan sahabat, bukan ulama, cuman sekedar ngasih tahu ada orang tertentu yang diucapkan dengan nasihat-nasihat yang baik itu lebih mengena dibandingkan dengan dipukul. Nah, jiwa yang merdeka takfil kalam, cukup dengan lisan. Tapi kalau jiwanya itu jiwa budak, tidak bisa baik kalau tidak dicambuk seperti sapi. Nah, ada satu penggal yang ketinggalan. Jadi litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna syai'an wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian itu dengan baik. Pergaulilah istri kalian itu dengan baik, meskipun perintah di sini kepada suami, maka mengandung makna istri diperintah mempergauli dengan baik kepada suami, itu lebih tinggi. Kalau suami saja diperintah mempergauli istri dengan baik, maka istri itu lebih diperintah untuk mempergauli suami dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena kewajiban istri kepada suami itu lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban suami kepada istri. Wah, ini yang laki-laki kesenangan ya. Karena kewajiban istri kepada suami lebih tinggi. Memang begitu di dalam Islam. Gitu. Allah SWT lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan di dalam banyak hal. Meskipun di dalam banyak hal Allah SWT menyamakan antara laki-laki dengan wanita. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sudah berusaha dipergauli dengan baik, istri juga sudah difahami berusaha mempergauli suaminya dengan baik, tapi masih ada hal-hal yang tidak disukai, maka bisa jadi dari hal yang tidak disukai itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauj. Dan kalau kalian wahai para suami ingin mengganti istri dengan istri lain. Ingin mengganti istri dengan istri lain. Apa maksudnya? Sudah punya istri terus kepengin ganti. Maksudnya ayat begitu apa enggak? Jawabannya iya, maksudnya begitu. Boleh apa enggak? Suami kepingin ganti istri, boleh apa enggak? Jawabannya boleh jika syaratnya dibenarkan dalam agama. Nah jadi itu, jadi suami ganti istri boleh. Bagaimana enggak boleh? Difirmankan oleh Allah SWT di sini dan tidak dilarang.
Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauj. Jika kalian ingin ganti istri untuk menempati posisi istri itu. Nah, contohnya sangat banyak. Contoh satu saja, karena waktunya juga sudah mau habis nih. Misalnya sudah punya istri 4. Dan ternyata di dalam kehidupannya ia melihat wanita dan ia tidak bisa menghindar dari dosa. Meskipun bukan dosa perbuatan keji. Wah, kelihatan dia dan sama-sama cocok. Misalnya begitu, entah dulunya tetangga, entah dulunya temannya, entah apa. Istrinya sudah 4, tidak boleh menikah lagi dia. Nah, terus hidupnya itu penuh dengan dosa. Dosa bagaimana? Pikirannya tidak bisa hilang. Berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan. Sudah berusaha tapi tidak semua orang doanya makbul. Akhirnya duduk pikirannya ke situ. Ya, kerja pikirannya ke situ. Akhirnya kehidupannya terganggu. Kalau kehidupannya tidak bisa iktidal, tidak bisa mu'tadil, tidak bisa baik. Wah, sudah dipikir dari berbagai sisi. Ya. Kalau ketemu melihat terus dosa, gitu. Enggak kepingin ketemu, sering kelihatan. Kenapa? Karena aktivitasnya dia di situ lewat di jalannya. Kalau tidak dia yang lewat menuju ke kerjaannya, dia yang lewat. Ya, akhirnya enggak bisa hilang, sekedar misal. Gitu. Nah, wah daripada dosa, dicerai istri yang satu lalu menikah dengan dia. Antitolik. Gitu ya. Terus datang dia gitu, ke orang tuanya terus menikah dengan dia di hari yang sama. Di hari yang sama, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak pakai nunggu masa iddah. Masa iddah itu perempuan, laki-laki enggak ada masa iddah. Jadi, nah, boleh apa enggak? Yang penting di hadapan Allah dibenarkan. Oh, orang ini mencerai istrinya, ganti posisi istri dengan istri lain. Di hadapan Allah dibenarkan bahwa lari dari dosa kepada Allah. Intinya, contoh tadi bisa salah, tapi makna dalam contoh ini yang diinginkan adalah lari dari dosa, menghindar dari dosa. Apabila sebabnya adalah betul menghindar dari dosa di hadapan Allah, Allah Maha tahu. Oh iya, orang ini niatnya adalah lari dari dosa, maka itu dibenarkan. Ya. Nah, wa in aradtum istibdala zaujim makana zauj. Jika kalian ingin mengganti istri, menempati posisi istri yang ada. Berarti maksudnya istri dicerai lalu nikah lagi. Nah, tapi kalau istrinya baru satu, ya, maka tidak diganti posisinya, posisi yang kosong diisi. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberinya harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka kalian tidak boleh minta atau mengambil atau menarik kembali pemberian Anda sedikit pun. Apapun yang sudah Anda berikan tidak boleh Anda ambil kembali. Bahkan meskipun Anda sudah mencerainya, Anda masih berkewajiban untuk memberi nafkah sampai masa iddah. Itu. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Apa kalian akan mengambil yang telah Anda berikan dengan buhtan wa ithman mubina, dengan kebohongan, gitu, dengan dosa yang sangat nyata. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu mau mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan kamu sudah mubasyarah dengannya. Wa akhadna minkum, dan kalian sudah mengikat
Kalian sudah mengikat mereka, mereka sudah kalian ikat mitsaqan ghalidha dengan perjanjian yang sangat kokoh. Perjanjian yang sangat kokoh yaitu akad nikah yang menjadikan dua hamba jiwanya seolah-olah jadi satu, seolah-olah jadi satu, kerjaannya itu adalah untuk berdua, apa yang ia miliki itu banyak yang spontan dalam pikirannya adalah itu untuk berdua dan semisalnya gitu. Nah itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat yang menjadikan suami istri itu di dalam banyak hal seolah-olah dua jiwa jadi satu. Nah bagaimana sudah kayak gini terus yang kamu berikan kamu tarik kembali. Intinya bahwa faedah dari ayat yang akhir ini, apabila orang itu ingin mengganti posisi istri dengan istri yang lain, apabila sebabnya dibenarkan di dalam syariat, maka itu boleh. Tapi apabila sebabnya tidak dibenarkan, maka itu adalah kezaliman dan itu tidak dibenarkan. Dan apabila sampai itu dilakukan, maka pemberian yang sudah ia berikan kepada istri tidak boleh diminta sedikit pun. Itu intinya. Ya. Nah, dan tafsirnya insya Allah akan kita baca yang akan datang. Masih ada sisa waktu untuk baca soal. Apakah perbuatan maksiat akan menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah? Jawabannya ya. Bahwa perbuatan maksiat itu menjadi penghalang ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan ke depan harus berusaha menghindar dari maksiat dan mendekat kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikannya. Apakah benar surga seorang istri ada pada suami? Tidak ada hadis kayak begitu yang saya tahu, tetapi ada hadis ayyum amra'atin matat wa zawjuha radin anha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'it. Wanita manapun yang meninggal, ketika ia meninggal suaminya ridho kepadanya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah surga dari pintu manapun yang Anda suka. Aku kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wanita yang meninggal suaminya ridho, maka kayak itu. Tapi juga penting untuk difahami yang dimaksud dengan wanita yang meninggal suaminya ridho, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ada perempuan punya suami, perempuan meninggal, terus suaminya ridho atas meninggalnya istrinya gitu. Salah itu. Itu pemahaman yang salah. Yang dimaksud yang salah itu tadi, itu maksudnya gimana? Misalnya begini, Anda sudah punya istri, terus istri meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Tidak apa-apa, saya ridho istri meninggal. Bukan itu maksudnya ya. Itu namanya suami yang tidak senang istri. Yang dimaksud wanita meninggal suaminya ridho, suaminya kehilangan. Ridho kok kehilangan gimana? Yang dimaksud istri meninggal suami ridho, maksudnya suami kehilangan istri. Bagaimana kehilangan? Karena di dalam pemahamannya seperti Ummu Salamah tatkala suaminya meninggal. Ia punya pemahaman siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Pemahamannya apa? Tidak ada laki-laki yang baik semisal dengan Abu Salamah. Nah ini kebalikannya, istri yang meninggal. Istri meninggal kehilangan itu orang yang paling baik di hadapannya. Nah, jadi yang dimaksud suami ridho dia sebagai istrinya. Wah, istri saya itu baik
dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam ini. Nah, dalam hal yang lain Pak, dalam hal yang lain juga baik. Nah, itu. Jadi artinya dari segala hal istrinya itu sangat menjadikan ia senang dan ridho. Nah, terus istri yang kayak gitu meninggal. Nah, sesungguhnya apabila tidak ada pelanggaran di hadapan Allah SWT karena kebaikannya kepada suami itu tidak menyimpang dari syariat Islam, maka itu adalah istri yang baik. Istri yang baik itu akan jadi ahli surga. Nah itu yang dimaksud dengan kaitan atau dimaksud dengan hadis wanita yang meninggal dan suaminya ridho. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.